Oke, ya. Apalagi yang ditunggu? Oke, kalau gitu saya pasang. Gitu kan? Sambil putusan akhirnya. Itu dengan asumsi ya, dengan asumsi Anda sudah melihat company-company yang lain. Ya. Jadi bukan baru melihat satu dua, tapi sudah melihat seluruhnya. Jadi Anda bisa mengamati, melihat seluruhnya, kemudian Anda mengambil keputusan mana yang akan diambil. Ya, saya akan memberikan comparison atau perbandingan dua posisi di sini. HNC cukup bagus ya untuk bisa dipilih. Ya. Nah, terus jika nawarnya gimana? Jika nawar, ya. Cara nawarnya saya tunjukkan sebentar lagi. Oke, Anda lihat di sini. Jadi secara technical ya, nanti HNZ ini mempunyai apa? Break even ya. Break even itu di sekitar ini 47 sampai dengan 52 sekian. Jadi dia punya break even di sekitar 46 sekian sampai dengan 52 sekian. Ya, dengan harapan HJ-nya naik. Nah, kemudian katakanlah saya tertarik dengan posisi ini. Saya akan tawar ya, karena ini marketnya close, maka saya akan tawar ada gila, yaitu di harga 0,3 dolar, oke? Nah, kemudian karena 0,3 saya akan tawar 10 lot. Itu. Artinya modal saya berapa? Modal saya artinya maksimumnya sekitar 299 atau anggaplah 300 dolar di luar komisi. Kemudian potensi profitnya jika menang ini sekitar 900 dolar. Itu kalau menang pas di tengah-tengah. Tapi kalau menang di sini lumayan lah, sekitar hampir 600 dolar. Berarti sudah menang 200%. Oke, wah lumayan juga. Kalau gitu jangan main sedikit ya, mainnya 20 lot gitu ya. Oh gitu ya, main 20 lot. Oke, 20 lot. Nah, oke, Anda main 20 lot. Modalnya berapa? Modalnya tentu saja 300 kali 2, yaitu 600 dolar. Kalau menang di sini katakanlah HNZ expire ya, berakhir di sini sekitar 49, saya profit sekitar 1000 dolar. Oh, 1000 dolar ya, berarti 100% lebih nih. Lumayan juga ya. Itulah option. Pak, kalau rugi berapa nih? Misalnya kalau rugi maksimal tuh berapa? Rugi maksimal ya, ini 600 dolar. Menang bisa lebih besar ya. Tapi Anda harus tahu cara menghandle penutupan atau closing dari kalender ya, terutama saat-saat menjelang expiration. Hati-hati terhadap flag yang mengalami in the money ya. Dan soal in the money itu sudah saya jelaskan di bagian lain ya, bukan di video ini. Nah, inilah kalender dari HNZ. Oke, kemudian gimana cara pasangnya nih? Cara pasangnya adalah Anda tinggal klik kanan di sini, kemudian create duplicate order ya. Nah, kemudian akan tampil seperti ini. Anda bisa klik di sini confirm. Ya, Anda lihat modalnya 600 ditambah dengan 50 dolar untuk komisi, jadi totalnya modalnya 650 dolar. Oke. Jika Anda sudah pede dengan tawaran ini, Anda tinggal klik send. Dan segera setelah itu akan tampil walking order dari HNZ tuh, lihat. HNZ kan 20 lot di harga 30 sen ya. Nanti pada saat hari Senin kita harus cek lagi, terutama apakah si HNZ ini mengalami gap terlalu besar. Jika mengalami gap sebelum market open dan gapnya terlalu besar, sebaiknya Anda cancel. Kemudian Anda tawar dengan harga yang setelah market open, itu lebih bijak ya, supaya harganya lebih realistis. Inilah HNZ, dan sesuai dengan komitmen kita akan mengecek satu kandidat lagi ya dari Optionetics ini. Nah, kita lihat ini ada beberapa calon.
Nah, Anda lihat di sini, ini ada HPQ. HPQ ini adalah apa? Saham yang cukup dikenal, yaitu Hewlett Packard, ya, pembuat komputer. Ya, katanya punya SKU juga. Ya, SKU-nya cukup tinggi, yaitu di sekitar hampir 10% kan? Ya. Kemudian kita lihat optionnya apakah liquid? Ya, jangan wah, ini terkenal nih, kita jamin liquid. Nanti dulu kita harus lebih teliti. Kita lihat dulu apakah betul option dari HPQ ini liquid. Strike dari HPQ ini adalah di sini Desember dan Februari 2011 ya. Desembernya kebetulan Desember 2010. Oke, kita lihat Desember 2010. Ini strike berapa? Saya intip dulu. Strike-nya adalah strike 40 dan 41. Oke. Kita lihat strike-nya 40 41. Di sini 40 41. Nah, pakainya put, klik kanan, buy kalender. Nah, kita lihat gambarnya. Oke, demikian. Katanya mengharapkan ini turun. Ya, kita lihat-lihat ya. Kita lihat perbandingannya dengan yang 41. Katanya 40 dan 41 kan? Ya. Nah, terus bulannya, kita lihat bulannya apa? Bulannya itu ternyata bulan Desember dan Februari. Oke? Ya, Desember dan Februari. Di sini kita Januari dan Desember kita ganti, yang Januari menjadi Februari. Nah, itu dia. Ya. Kemudian kita bikin satu lagi, klik kanan, analyze duplicate trade, yang strike 41, put juga. Nah, kita lihat bagus mana kurang lebih ya. Tuh, yang ini, oke, atau yang ini, ya, yang ini, atau yang ini. Ya, terus terang saya sih lebih minat yang kelihatannya ya, yang strike 40 ya. Masuk posisi. Wah, nanti dulu. Lagi-lagi jangan keburu nafsu. Nafsu itu bisa dua, enak sama bahaya. Ya, kalau nafsu enak bisa diulang-ulang kan. Repeat order ceritanya gitu loh. Tapi kalau yang gak enak bahaya juga. Jangan diulang itu. Atau bahkan jangan sama sekali. Ya, nah kita lihat ya. Option dari HPQ ini. Open interest-nya berapa, volume berapa untuk strike katakan Desember. Wah, sangat liquid tuh, lihat tuh. Ini sangat liquid sekali. Dibandingkan dengan HNC tadi, liquid yang ini gitu loh. Ya, tetapi memang SKU-nya tidak sebesar HNC tadi. Oke, Anda lihat tuh. Sangat liquid. Sangat liquid. Jadi udah nggak bisa diomong lagi kan, kelihatan. Dari sini sudah kelihatan bahwa volumenya besar, open interest-nya besar, luar biasa. Ya. Apakah open interest? Apakah volume? Volume di sini adalah jumlah lot transaksi ya dalam satu hari pada strike tersebut. Oke. Sedangkan open interest adalah jumlah lot yang beredar di pasar pada strike tersebut. Apakah itu call? Apakah itu put? Itulah yang dimaksud dengan volume dan open interest. Oke, kita lihat yang bulan Februarinya bagaimana. Nah, ini adalah open interest yang bulan Februari. Liquid juga, very good ini sudah. Oke, untuk apa? Bukan very good untuk masuk posisi loh, saya belum mengatakan itu. Ini adalah very good untuk apa? Volume dan open interestnya. Oke, jadi liquid. Sudah, no question at all ya untuk open interest dan volume sangat bagus. Nah, lalu bagaimana dengan teknikalnya? Itu dia tadi. Teknikalnya kita harus lihat-lihat. Ya, kita harus lihat-lihat teknikalnya bagaimana. Kita ketik di sini HPQ. Katanya mengharapkan HPQ sedikit turun ya dari analisanya. Nah, di sini. Wah, ternyata nih HPQ akan earning bentar lagi nih. Hati-hati. Ya, katanya mengharapkan HPQ-nya earningnya itu apa? Sedikit turun di sini. Ya. Jadi kira-kira membuat satu range ya. Ya. Nah, kita lihat dulu. Mungkin nggak? Ya, mungkin nggak? Ini masih mau earning kan? Belum earning loh. Jadi kalau earning itu hati-hati. Mengapa hati-hati? Karena ada kemungkinan sahamnya akan gapnya terlalu besar sehingga
keluar ya dari kandangnya. Ya, ini berbeda kasusnya dengan HNZ tadi. Kalau HNZ tadi itu sudah earning, sedangkan HPQ belum. Oke, kalau belum, berarti ada kemungkinan setelah earning nanti, ya setelah beberapa saat setelah earning, itu saham HPQ loncat, gap. Nah, kalau gapnya terlalu besar, bahaya. Bisa menyebabkan keluar kandang dan bisa menyebabkan implied volatility-nya drop sehingga kandang dari kalendernya itu rubuh ya. Nah, tapi kita berasumsi lah, katakanlah misalnya tahan nggak di sini, misalnya di ini ya, ini ada semacam resisten, demikian juga di sini. Jadi minimal dia harus tahan di 46 minimal. Kemudian bawahnya di sini, katanya 38 kan, oke. Jadi oke lah, kita anggap di sini dia bergerak di seputar itu untuk setelah earning ya. Jadi dia akan gap, tapi di dalam sini juga. Minimal 38 dan 46. Oke. Ini kan analisa yang cara sederhana ya. Cara bodoh tapi biasanya efektif gitu loh. Kita lihat gambar risk profile-nya 38 dan 46. Oh. Kalau misalnya gapnya 46, Anda mengalami kerugian yaitu sebesar 40-an dolar. Bagaimana nih? Ya, tapi kalau dia gapnya tidak terbesar di sini-sini saja, maka dia akan cenderung profit. Wah, gimana nih pertimbangannya? Ya, terus terang HPQ bagus juga. Open interestnya, volumenya, opsinya sangat liquid. Tetapi ya ini rada spekulasi. Ya, lebih bahaya daripada hanya tadi. Mengapa? Karena itu tadi. Karena akan earning. Ya, kalau earning itu bisa mengakibatkan sahamnya gap. Ya, soal apa? Soal ini berita dengan Google Finance, Anda juga harus cek ya HPQ ini bagaimana kondisi newsnya. Ya, ini HPQ. Cek sama seperti tadi HNZ, Anda harus teliti, lihat satu persatu, lihat persaingan ya, saingan-saingannya. Bisa juga Anda melihat tentang laporan-laporannya, contohnya tentang laporan finansial dari HPQ ini. Bagaimana? Wah, ini ya Anda bisa cek dari Google Finance ataupun bisa cek dari Yahoo Finance. Dan jangan lupa Anda pun bisa menggunakan ini Money Central ya, untuk melihat informasi HPQ ini prosesnya seperti apa. Ya, Anda lihat ini menggunakan MSN Money Central. Ini dia HPQ dan kita lihat, ratingnya 10 men. Ini perusahaan bagus ini. Wah, bagus ini. Kalau perusahaan bagus berarti gap up dong. Apakah pasti seperti itu? Pasti gap up nggak? Naik kenceng gitu maksudnya. Ada jaminan perusahaan bagus pasti gap up. Kalau ada jaminan perusahaan bagus pasti gap up, ya naik kenceng. Apakah gapnya 5% atau 10%? Wah, semua orang taruh duit di sini, semua. Jangan ada sisa, semuanya. Ya, termasuk tanah, rumah, mobil. Ya, kalau perlu utang sana sini gitu loh, utang banyak gitu ya. Utang mertua, utang orang tua, semuanya diutangin. Oke, teman sendiri, tetangga diutangin semua. Jika pasti gap up kenceng, yaitu gap di atas 5%. Apakah seperti itu? Belum tentu, hati-hati. Perusahaan bagus belum tentu gap up. Ya, jadi kalau main gap ini atau main earning, itulah main spekulasi. Kalau spekulasi, apakah Anda ingin taruh semuanya? Oh, jangan, bahaya, ntar habis, repot urusannya kan. Hati-hati ya, jangan tergiur oleh untung yang besar ya. Untung yang besar tentu saja resikonya lebih besar. Hati-hati. Oke, kita balik lagi ke sini. Jadi Anda lihat ya, saya tertarik juga dengan ini, tapi saya tidak mau pasang terlalu banyak dibandingkan dengan yang tadi. Modal satu lotnya ini adalah 86 sen. Oke, untuk strike Desember Februari. Nah, karena dia akan cenderung gap. Ya, bagaimana kalau saya ingin membuat semacam double calendar? Contoh misalnya ini ya. Saya akan buat lebih bawah sedikit untuk yang strike 38. Kemudian saya akan naikin ini untuk strike-nya katakan di 44. Ya, gimana nih?